Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu menerima renungan firman sumber hidup yang menyertai aktivitas kita sepanjang hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Sambutlah firman Tuhan, firman sumber hidup yang ditetapkan untuk hari ini. Tertulis dalam Injil Yohanes 6 ayat 66 hingga ayat yang ke-68. Demikian firman Tuhan. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Lama akka sisiannai manudalkon ibana olati, dangbe didongani nasida ibana. Dungi didok Yesus ma madok na 12 datung dohot hamu neng lau, gabe dia lusi si Simon Petrus ma ibana. Tungtui se mahami lau ali Tuhan. Dihodo hata hamuluan si saliling-lilingnya." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman sumber hidup hari ini menyapa dan mengingatkan kita dalam hal mengikut dan mempercayai Yesus, sumber keselamatan hidup kita. Kita perlu merenung dan mengingat apa motivasi kita percaya kepada Yesus. Sebab menjadi sebuah fakta dan kita tahu itu, yakni ada banyak pengikut Kristus. Baik dia sebagai aktor, sebagai aktris, dan sebagainya, yang meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus. Bahkan ada orang yang walaupun rajin dalam pelayanan, tetapi dia meninggalkan Yesus. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita akan tetap setia kepada Yesus sampai akhir hidup kita? Dalam renungan firman sumber hidup ini dilaporkan dua hal yang perlu kita tahu. Yang pertama, banyak murid Yesus meninggalkannya karena ajaran Yesus yang sulit mereka terima. Kedua, Yesus memberi kebebasan untuk memilih kepada ke-12 muridnya. Yesus berkata kepada muridnya, "Apakah kamu tidak pergi juga?" Murid Yesus lebih memilih untuk tetap setia mengikut Yesus dengan alasan yang sangat jelas bahwa perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Ini menunjukkan bahwa Petrus dan murid-murid Yesus yang lainnya memiliki iman yang kuat dan percaya bahwa Yesus adalah sumber kehidupan yang kekal. Di satu sisi, Yesus memberi kebebasan kepada manusia untuk tetap setia atau tidak setia sebagai pengikutnya. Namun tentu itu akan memiliki konsekuensi yang fatal bagi kehidupan kita. Sehingga firman sumber hidup kita hari ini memiliki penekanan tentang kesetiaan dan iman kepada Yesus Kristus. Ini akan menjadi inspirasi bagi kita untuk mempertahankan iman kita kepada Yesus, bahkan ketika kita menghadapi tantangan atau kesulitan. Kita dapat belajar dari contoh Petrus dan murid-murid lainnya untuk tetap setia kepada Yesus dan percaya bahwa Dia adalah sumber kehidupan kekal. Ketika kebenaran benar-benar hidup di dalam hati kita, kita pasti meyakini perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Banyak murid yang mengundurkan diri dari Yesus, tetapi ke-12 murid itu tetap bersamanya. Firman Tuhan dapat berbicara kepada kita dalam kelemah lembutan, juga dalam guncangan yang bergejolak. Ketika perkataan Tuhan mengguncang hati kita, maka perhatikanlah. Mungkin ada yang tidak beres dalam diri kita, sehingga kita begitu terguncang oleh perkataannya. Jangan pergi darinya, jangan menolak perkataan hidup kekal, sebab perkataan roh menghidupkan. Biarlah kita menjadi murid Yesus yang bangun dan mengikutnya dengan setia. Oleh karena itu, mari kita setia mengikut Yesus. Demikianlah firman Tuhan, firman sumber hidup hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang mengasihi dan yang senantiasa menyapa kami dengan firman. Kami percaya melalui firman sumber hidup hari ini, kami akan memiliki semangat melanjutkan aktivitas dan kehidupan kami. Berkati kami, jauhkan dari segala mara bahaya. Engkaulah yang memulihkan orang-orang yang sakit. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami. Amin.